Kenapa? Ya, saya mau tanya, ini soalnya nunggu hari Minggu itu kelamaan jadi nggak itu udah keburu ngeledek gitu loh. Kenapa, Mbak? Gini, ponakan saya kan dihubungin nggak bisa, terus semalam ada telepon bilangnya di kantor polisi kayak gitu loh Mbak. Jadi nggak tahu kantor polisi mana. Nah, terus? Lah ya, gimana cara misalkan kita mau nyari taunya kantor polisi mana itu mesti nanya ke KJRI apa kemana atau nunggu dia nelpon lagi apa gimana gitu? Lah, kenapa dia di kantor polisi, Mbak? Kalau ya belum tahu masalahnya apa, cuma semalam nelponnya itu gugup, terus bilangnya di kantor polisi kayak gitu. Tapi saya punya feeling karena dia jaga kakeknya udah lumpuh, tapi masih bisa gerak, sering jatuh, gitu sih kakeknya. Saya punya feeling itu apa gara-gara kakeknya atau gara-gara ada sesuatu yang disalahgunakan kepercayaan majikan gitu loh Mbak. Oke. Nah, yang harusnya tahu itu agent sih biasanya. Oh gitu ya. Coba tanyakan agent, karena waktu saya kerja di agent tuh biasanya kan yang terlibat kayak gitu kan harusnya agent. Biasanya agent yang akan tahu keadaan dia seperti apa dan bagaimana. Saya kecurigaannya antara dia takutnya emosi sama kakeknya gitu. Terus kedua dia menyalahgunakan kepercayaan dalam artian apa dia ngambil duitnya apa gimana gitu loh Mbak. Dua itu aja aku curiganya. Jadi takutnya mencuri atau karena kakeknya jatuh terus gitu. Jadi kalau terbukti mencuri biasanya ada bukti-buktinya sih. Dan orang pertama yang dihubungi biasanya agentnya, sayang. Nah, lagi ini karena ini kesempatan bisa nelpon sama Mbak Yuni, misalkan terjadi pencurian, itu gimana Mbak? Ya enggak apa-apa tuh, nunggu di penjara, selesai penjara pulang loh. Oh, kira-kira penjaranya berapa tahun? Atau mungkin ada solusi yang misalkan yang diambil berapa terus dibalikin uangnya kayak gitu? Misalkan kayak gitu gimana Mbak? Waktu saya jadi agent dulu ada anak saya mencuri 500, uangnya dibalikin sih, tapi di penjara 3 minggu kalau nggak salah. Oh, iya. Ada juga anak yang di penjara 7 hari, ada anak yang di penjara 3 bulan. Saya nggak tahu, kasus per kasus kan beda-beda Mbak. Itu kan berdasarkan pengalaman saya saja. Jadi kalau sampai nanya berapa lama di penjaranya saya kurang tahu. Dan ada juga yang di tahanan luar. Jadi habis karena kasusnya belum selesai atau belum terbukti, biasanya habis di penjara 2-3 minggu dia dikeluarkan, tapi setelah itu mereka menjalani penjara luar, yaitu sampai kasusnya selesai. Oh gitu ya. Jadi setidaknya saya udah ada bocoran meskipun ya setiap kasus beda-beda gitu kan. Betul. Jadi Miss Yuni nggak bisa nih memastikan kasus per kasus, nggak bisa. Karena satu kasus itu beda dengan penanganan juga. Jadi menurut pendapat saya lebih baik nanya sama agennya, karena belum tentu KJRI juga tahu Mbak. Karena kalau kasus kayak begini kan anak-anak jarang menghubungi KJRI. Biasanya mereka itu ada yang translatein sih, ada yang translatein, ada orang yang bisa translatein masalahnya apa terus ditulis. Saya sih ini baru curiga, dua kecurigaan saya itu antara dia apa emosi terus dia ngena ke kakeknya gitu, atau ya karena kepercayaan kan 4 tahun lah, ini 4 tahunnya kurang 3 bulan loh dia finish. Oh, terus dia berani mencuri gitu menurutnya sama? Mungkin feeling saya ke situ. Mungkin karena terlalu bebas semuanya. Terus udah gitu, ini yang laporin istrinya. Kan istrinya nggak bareng di situ, Mbak. Istrinya itu misah rumah gitu, jauh lah gitu. Cuma sering kadang datang ngajak Yamsa gitu. Yang laporin ini istrinya. Ya jelas loh, bagaimanapun kan seorang istri nggak rela dong. Apalagi kalau tindakan pencurian atau seperti apa, otomatis mereka tidak berpikir panjang ya. Karena menurut mereka adalah ya memang mencuri itu sangat meresahkan sekali, apalagi dikepercaya gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa, apalagi sudah 4 tahun, otomatis kan kasusnya ini nggak gampang gitu loh Mbak. Iya. Kecuali karena kalau memang seorang majikannya jatuh atau apapun, saya rasa tidak akan dipolisikan ya, karena jaga orang tua biasa seperti itu. Tapi kalau bilangnya apa itu sampai mencuri itu beda lagi ya, Mas. Bener nggak? Iya sih. Cuma ini kenapa saya nyari ya maksudnya nyari tahu dari Mbak Yuni ya kayak gitu sih, sedikit lega lah gitu Mbak, maksudnya nggak ada tempat curhatan lagi kita. Oke, jadi curhatnya sama Miss Yuni, makanya sering dengerin Miss Yuni ya, kontennya Miss Yuni ya. Sering aktif banget, sering.
Cuma ini kesalahan benar-benar di luar kontrol. Padahal sering aku, jangan sampai kamu berhubungan dengan polisi, bikin masalah dengan polisi, jangan pernah. Tapi ya itulah, susah. Iya, karena gini loh Mbak, sekarang ini yang menjadi sedih adalah teman-teman itu mudah sekali tergiur dengan judi online. Padahal mereka di sini tuh kerja sudah susah payah. Makanya saya tuh sedih banget gitu loh. Mereka tahu tentang slot, mereka itu tahu tentang perjudian, itu saya sangat sedih sekali ya. Dimana menurut pendapat saya, apa sih yang kalian cari? Kalian kan ke luar negeri untuk memperbaiki ekonomi keluarga, tapi kenapa nyampe sini kalian tertarik bahkan berani mencuri punya majikan? Kan itu sudah salah. Salah besar banget. Aku mau marah juga sekarang udah bukan waktunya untuk marah. Kalaupun aku bisa komunikasi sama dia, bukan waktunya untuk marahin dia. Tapi ya gimana gitu. Iya. Enak bangetin kayaknya. Kesedihan yang tidak bisa diungkapkan adalah kecewa. Iya, kecewa banget ini. Karena kepercayaan itu dikhianati, karena apalagi majikan gitu loh. Kalau kamu sampai berani mencuri itu, aduh, satu pengkhianatan gitu loh Mbak. Tapi kita mau apa? Kita bisa melakukan apa? Karena kita tidak tahu dia itu seperti apa mikirnya. Kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Kita setiap minggu itu ketemu sering bareng, ngasih nasihat, ngasih ngobrol apa. Ya, habis sedikit pun nggak, misalkan ini baru kecurigaan gitu, mudah-mudahan ya nggak itu, tapi kok teleponnya kayak gugup banget, terus mikirnya ya dua itu. Ya udah, nggak apa-apa wes, bantu doa aja, semoga dia baik-baik saja, karena bagaimanapun juga di negeri orang, apa yang bisa kita lakukan selain berdoa? Kalau kita sudah melakukan kesalahan yang fatal, apa yang bisa kita tanyakan? Apa yang bisa kita lakukan? Bener nggak sih? Iya. Ya apa? Sudah segitunya, sudah mencuri, ngerti nggak maksud saya? Kita sejadinya cuman sedih aja gitu loh kalau dengar kabar teman kita mencuri. Iya, kalau mencurinya itu masih dipakai buat keluarga. Lah mencurinya itu buat judi, buat yang nggak jelas, kan lebih sedih lagi kitanya. Justru itu, iya. Untuk laki-laki garangan yang mereka kenal di sosial media. Gitu. Bener nggak? Jadi mencuri bukan karena kebutuhan, mencuri karena gaya. Itu yang saya sedihkan. Mencuri karena gaya-gayaan. Ngerti nggak? Astagfirullahaladzim, iya Mbak, paham. Ya udah, setidaknya sampean sudah punya gambaran ya. Tapi misalkan saya nanti butuh bantuan gitu ya Mbak, misalkan gitu, boleh kan nelpon minta solusi? Boleh. Selagi Miss Yuni bisa menjawab, saya itu ditanya apapun nggak apa-apa. Yang penting pas waktunya. Iya sih, Yuni ditanya orang yang suaminya hilang, istrinya hilang aja dijawab. Lah iya, makanya Miss Yuni juga sendiri. Apalagi ini posisinya kan kasusnya ada di Hongkong, jelas Mbak Yuni kan yakin lebih tahu kan. Ya, gitu. Betul. Jadi terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Jaga diri baik-baik ya. Amin. Oke, Assalamualaikum. Jadi buat teman-teman, seperti yang saya selalu katakan, saya mencoba yang terbaik menjawab semua pertanyaan semampu saya, sebisa saya, karena nggak bisa saya tuh dipaksa untuk menjawab semua pertanyaan yang saya nggak tahu. Jadi intinya adalah saya akan menjawab pertanyaan kalian yang menurut pendapat saya tahu, dan saya akan mengungkapkan itu. Dan sekali lagi buat teman-teman yang ada di luar sana, apapun yang terjadi, jangan pernah mencuri apapun di rumah majikan, apapun yang terjadi. Jangan pernah punya rasa bahwa majikan tidak tahu. Saat engkau mencuri bukan masalah majikan nggak tahu Mbak, tapi masalahnya attitude-mu sendiri. Apa yang kamu lakukan mungkin orang lain tidak tahu, tapi percayalah, Tuhan itu tahu. Ya kalau kamu berani mencuri itu udah di luar kontrol ya. Menurut pendapat saya adalah, apa yang bisa saya katakan, apa yang bisa saya lakukan? Bener nggak sih? Nggak ada yang bisa saya lakukan, nggak ada yang bisa saya katakan, kecuali ya terima hukumanmu. Mau gimana lagi? Wong kamu sudah mencuri. Kalau sudah mencuri itu sulit Mbak, dan mencuri itu sudah jadi penyakit ya. Kalau nggak mencuri nggak elit, padahal ekonomi sulit. Tapi bukan berarti mencuri menjadi gaya elit. Bener nggak? Bekerjalah, rubahlah ekonomi keluargamu demi masa depanmu. Bekerja giat aja masih keliru, apalagi mencuri. Sekali lagi, saya tidak inginkan kita punya rekod yang jelek.
Dan sukses selalu buat kalian. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.